Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4B, Landasan Pendidikan, kami ingin menjelaskan terkait kompetensi pendidikan dan peserta didik. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Anggi Reza Eji Putri, yang kedua Pelangi Fortuna, ketiga Risa Andriani, dan yang keempat Fatma Aulia. Pendidik adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya pendidikan. Pendidik adalah orang dewasa yang membantu terhadap anak didik agar menjadi dewasa. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidik berprofesi dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Apa ya ciri-ciri pendidik dan syarat pendidik itu? Ciri-ciri pendidik, adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Kewibawaan adalah suatu pengaruh yang diakui keberadaan dan kebesarannya, bukan sesuatu yang memaksa. Kedua, mengenal peserta didiknya. Ketiga, mau membantu peserta didiknya. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan anak didiknya. Syarat-syarat pendidik. 1. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Kedua, seorang pendidik harus mengenal peserta didiknya. Ketiga, seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Keempat, seorang pendidik harus mempunyai sikap bersedia membantu peserta didik. Kelima, seorang pendidik harus dapat beridentifikasi terhadap muridnya. Jenis-jenis pendidik. Yang pertama, pendidik di lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Yang kedua, pendidik di lingkungan sekolah, yaitu guru. Dan yang ketiga, adapun pendidik di lingkungan masyarakat, yaitu adalah masyarakat. Kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga pendidikan usia dini sampai dengan SMTA wajib mengikuti kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4. Kemudian, pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister. Pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor S3. Kompetensi pedagogik. 1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultur, emosional, dan intelektual, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat, peserta didik dan kebutuhan pelajar dalam konteks kebinekaan budaya. Ketiga, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Keenam, pengembangan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Kesembilan, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan peserta didik dan masyarakat. Ketiga, mengevaluasi kinerja sendiri. Keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kompetensi sosial. 1. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidik di sekolah dan masyarakat. Ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidik di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Keempat, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi profesional. 1. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidik non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003.
Penyelenggaraan pendidikan nonformal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Kemampuan yang diharapkan memiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Karakteristik peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi pendidik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidik di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. Karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Peserta didik memiliki berbagai potensi. B. Peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang. C. Peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik yang lain. D. Peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. E. Peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. F. Peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Sekian penyampaian dapat disampaikan kami kelompok 4. B. Memohon maaf apabila ada kesalahan dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.